猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan tentang Xiao dan Xiaolin yang berhasil menerobos ke Dewa Pertempuran Bintang 3. Selanjutnya, Xiaolin pun memberikan teratai api 3 warna beserta esensi darahnya untuk melindungi kedua anaknya. Setelah itu, Xiaolin pun meninggalkan mereka. Tak lupa juga, Xiaoyan menyuruh Goyan untuk menyegel kapal terbang kedua anaknya agar terhindar dari masalah. Kemudian, Xiaoyan pun berhasil menerobos ke ranah Kaisar Keabadian di langkah kelima. Namun, ia ingin segera meninggalkan dunia sensi. Tapi, sebelum Xiaoyan berangkat, tiba-tiba sosok sang ratu dan pria bertopeng muncul di hadapan Xiaoyan. Dan cerita pun dimulai. Domain Dewa Abadi Penyucian, ucap sosok yang bertopeng. Tak lama kemudian, kedua sosok itu pun menghilang. Lalu segera, cahaya warna merah yang luas dengan cepat langsung menyelimuti Xiaoyan. Kemudian, cahaya merah tersebut berubah menjadi rawa dengan cairan yang lengket di kaki Xiaoyan. Lalu, ada gelembung hitam muncul dari rawa hitam itu. Dengan cepat, sebuah lengan keluar dari rawa hitam di bawah kaki Xiaoyan. Selanjutnya, tangan itu pun meraih betis Xiaoyan dan menyeret Xiaoyan ke dalam rawa hitam. Itu membuat setengah tubuh Xiaoyan pun tenggelam. Namun, Xiaoyan tidak terburu-buru karena dia sedang memperhatikan 18 tingkat api penyucian yang mengandung kekuatan aturan dunia. Apakah kamu berasal dari dunia bawah? Ucap Xiaoyan yang bertanya dengan serius. Karena Xiaoyan dapat merasakan adanya sosok lain selain orang bertopeng di depannya. Apakah kamu dendam kepadaku? Ucap Xiaoyan kembali. Karena dia tidak merasakan adanya niat membunuh yang terpancar dari orang yang memakai topeng ini. Mendengar itu, sosok yang mengenakan topeng pun mendengus dingin. Kamu bisa menganggapku sebagai musuh atau teman, ucap sosok yang bertopeng yang menjawab secara perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan pun menggaruk kepalanya. Aku mengerti, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Kemudian, setelah Xiaoyan selesai berbicara, tiba-tiba nyala api pun menyebar di bawah kakinya. Segera, nyala api yang sangat ganas pun meledak tak terkendali, yang membuat cairan lengket di bawah kaki Xiaoyan itu semuanya langsung terbakar. Domain abadi Dewa Api, ucap Xiaoyan yang mengeluarkan skillnya. Tepat ketika melihat sosok yang bertopeng, dia pun memulai pertarungan di domain Dewa Abadinya. Sehingga Xiaoyan pun dapat melihat dengan jelas, di dalam domain sosok bertopeng, itu ada sosok yang tak terhitung jumlahnya. Semua sosok itu merangkak keluar dari rawa hitam. Bahkan, semua sosok ini memiliki aura yang cukup kuat. Seharusnya jiwa-jiwa ini memasuki waktu reinkarnasi. Tetapi, mengapa kamu menjebak mereka di sini dan menjadikannya domain abadimu? Ucap Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan melihat pemandangan itu, dia pun menyipitkan matanya. Kamu harus tahu, semua orang yang aku bunuh bukanlah orang yang baik selama dia hidup. Alasan aku menjaga jiwa mereka di dalam domainku karena aku ingin mensucikan mereka dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Setelah aku selesai mensucikan dosa-dosa mereka, secara alami, aku akan melepaskan mereka ke dalam reinkarnasi, ucap sosok yang bertopeng. Dia segera menanggapi perkataan dari Xiaoyan. Dan sepertinya dia tidak senang Xiaoyan mengomentari domain Dewa Abadi miliknya. Sebagai makhluk dunia bawah, kamu ingin bertarung melawanku dan membuktikan bahwa kamu sangat kuat, ucap Xiaoyan. Sepertinya dia mengetahui sesuatu tentang kekuatan sosok bertopeng ini. Domain Dewa Abadi memang sangat kuat, tapi menurutku saat ini kekuatanmu masih terlalu lemah. Sehingga kekuatan domain Dewa Abadimu itu tidak cukup kuat untuk melawan domain Dewa Api Abadiku, ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan berbicara, lautan api pun meledak dengan ganas.
Kemudian, ia langsung menyerang seluruh ruang domain Dewa Abadi sosok bertopeng. Itu bahkan tidak menyisakan sedikit pun ruang bagi sosok bertopeng untuk melawan. Karena domain Dewa Abadinya itu langsung runtuh seketika. Sehingga sosok bertopeng dan Xiaoyan muncul kembali di kehampaan. Dan pada saat ini, sosok bertopeng memegangi dadanya. Kemudian, dia pun menyemburkan seteguk besar darah dari sudut mulutnya. Meskipun kamu memakai topeng untuk menutupi identitasmu, tapi menurutku kamu adalah teman lamaku. Jadi, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Namun, jika kamu berani memprovokasiku dengan kesombongan seperti itu di masa depan, mungkin kamu tidak akan seberuntung ini, ucap Xiaoyan dengan dingin. Sebenarnya, di dalam kata-kata Xiaoyan, di dalam domain Dewa Api Abadi milik Xiaoyan, itu dapat menghancurkan domain Dewa Abadi milik orang ini. Jadi, Xiaoyan yakin itu bisa mengalahkan orang ini jika dia terus memaksa untuk bertarung. Oleh karena itu, Xiaoyan pun memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menghancurkan orang ini. Mengapa kamu masih berbohong kepadaku? Ucap sosok bertopeng yang meraung dengan marah. Mendengar itu, Xiaoyan pun menyipitkan matanya. Karena dia mencoba mencari tahu identitas pria bertopeng itu dengan kata-katanya. Namun, dia masih tidak dapat. Hari ini, aku masih kalah darimu. Tapi, suatu hari nanti, aku pasti bisa mengalahkanmu, ucap sosok bertopeng dengan tegas. Kemudian, setelah ia selesai berbicara, dia pun segera melangkah mundur ke dalam kekosongan di belakangnya dan benar-benar menghilang di dalam kehampaan. Melihat itu, Xiaoyan pun kembali ke Bahtera. Namun, sosok sang ratu belum muncul. Dan pada saat yang sama, di sebuah ruangan lain, seseorang tua pun berbicara dengan tegas. Aku sudah mengatakan semuanya, tetapi kamu terus memaksa. Jika kamu masih tidak mendengarkan nasihat orang tua ini, mungkin kamu akan sangat menderita, ucap sesosok lelaki tua sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dan sosok ini bernama Chao Qing. Dia sedang memarahi muridnya. Jika kamu masih kalah darinya, kamu harus menerima itu, ucap sang ratu. Dan pada saat yang sama, tidak jauh dari sosok lelaki tua, sang ratu berdiri di udara. Dia tertekun sejenak saat melihat lelaki tua tersebut. Karena sang ratu merasa dia mengenali sosok tersebut. Tentu saja, jika Xiaoyan melihat sosok lelaki tua ini, Xiaoyan pun pasti mengenalinya juga. Bagaimanapun, Xiaoyan pernah bertemu dengannya sekali di dunia Xuanyin. Aku sangat senang jika kamu berhasil menguasai domain Dewa Abadi. Tetapi kali ini, kamu masih terlalu lemah. Sehingga, hal itu justru membuatku khawatir, ucap Chao Qing yang tersenyum pahit. Bahkan, dia terus menggelengkan kepalanya berulang kali. Sepertinya muridmu terlihat tidak asing, ucap sang ratu secara perlahan. Orang ini diubah menjadi manusia babi oleh reinkarnasi Zuzang. Namun, orang ini juga memiliki takdir tertentu yang terhubung denganku. Oleh karena itu, aku menerimanya sebagai murid. Tapi sayangnya, aku tidak menyangka dia begitu terobsesi dengan reinkarnasi Zuzang. Jadi, dia harus datang dan ingin membuktikan dirinya dengan cara bertarung dengan reinkarnasi Zuzang, ucap Chao Qing. Jika kamu memikirkannya dengan hati-hati, mengapa Zuzang yang sangat kuat memilih untuk berreinkarnasi? Ucap sang ratu yang bertanya perlahan. Namun, kata-katanya itu sangat mendominasi, sehingga Chao Qing pun tertekun sejenak. Yang mulia, aku sangat bodoh, ucap Chao Qing sambil menggelengkan kepalanya berulang kali. Yang mulia, aku hanya ingin memberikan pelajaran untuk muridku. Tetapi, pada akhirnya, muridku dikalahkan secara menyedihkan. Karena, saya dapat menerobos domain Dewa Abadi muridku. Itu sudah cukup untuk membuktikan kesenjangan kekuatan di antara keduanya. Yang ternyata, muridku belum dapat mengendalikan domain Dewa Abadinya sendiri. Di masa lalu, seharusnya muridku yang menerima warisan Zuzang. Tetapi, ada pencuri yang mengambil terlebih dahulu, ucap Chao Qing dengan suara yang dalam. Ini sungguh aneh. Siapa nama muridmu setelah dia mendapatkan warisan Dewa Dunia Bawah dan memiliki domain iblis api penyucian? Di masa depan, dia pasti akan mendapatkan tempat di antara orang-orang berkuasa di dunia sensi, ucap sang ratu sambil tertawa.
Kemudian, dia pun menutup mulutnya dengan tangannya. Melihat itu, Chowking pun mendengus dingin. Aku tidak peduli, Yang Mulia Ratu bebas memanggilnya dengan nama apapun, ucap Chowking. Setelah mengobrol dengan sang ratu, Chowking pun berbicara sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Hayo pergi, aku tidak tahu apa yang harus dilakukan jika dia meraju, ucap Chowking. Setelah Chowking dan Lutian pergi, tiba-tiba sosok sang ratu yang terdistorsi pun muncul kembali di kampaan. Dan pada saat yang sama, Soyan juga berada di tempat sang ratu menghilang. Karena Soyan merasa menghilangnya sang ratu pasti ada hubungannya dengan orang yang bersembunyi di belakang sosok bertopeng. Apakah kamu baik-baik saja? Ucap Soyan dengan perlahan. Mendengar itu, sang ratu hanya mengangguk ringan sambil menatap Soyan dengan serius. Apakah kamu tahu siapa orang yang bertopeng ini? Ucap Soyan yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia seseorang murid dari teman lama. Dan untuk pria bertopeng ini, seharusnya kamu dapat mengenali identitasnya. Berjanjilah untuk tidak membunuhnya. Di masa depan, kamu pasti akan tahu bahwa dia akan membantumu di masa depan nanti. Ucap sang ratu yang menjawab sambil tersenyum sinis. Sehingga mau tidak mau, Soyan pun setuju. Tapi karena sang ratu tidak ingin mengatakan apapun, Soyan pun tidak bertanya lagi. Namun, orang bertopeng ini sepertinya punya maksud tertentu. Karena hati dan kekuatannya terlalu lemah, siapa dia? Apakah dia musuh yang pernah bertarung denganku sebelumnya? Gumam Soyan di dalam hatinya. Namun, karena dia tidak memiliki banyak waktu yang tersisa, dia pun segera melupakan masalah tersebut. Baiklah, masalah dunia sensi akan aku serahkan kepadamu. Sekarang, aku harus pergi ke dunia Dewa Abadi dan Dewa Iblis, ucap Soyan dengan suara yang dalam dan menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah sang ratu. Ya, aku akan menunggumu di dunia sensi. Kamu harus berhati-hati di sepanjang jalan, ucap sang ratu yang mengangguk dengan ringan. Namun, tatapan matanya itu penuh dengan kasih sayang. Melihat itu, Soyan pun terbatuk 2 kali. Kemudian, ia buru-buru menutup matanya. Dan tiba-tiba, sosok Soyan pun menghilang dalam sekejap dari bahtera Timpelas. Setelah kepergian Soyan, ekspresi kesepian pun perlahan-lahan muncul di wajah cantik sang ratu. Aku hanya bisa melihatmu pergi seperti sebelumnya. Sebenarnya, ini bukan keinginanku, ucap sang ratu yang bergumam dengan pelan dan menghela napas dalam-dalam. Reinkarnasi adalah jalan surga, dan tidak ada seorang pun di dunia yang akan terhindar dari jalan surga. Di masa lalu, aku tidak pernah berpikir bahwa aku begitu acuh tak acuh kepadamu di kehidupan sebelumnya. Dan sekarang sebaliknya, kamu yang acuh tak acuh kepadaku, ucap sang ratu. Setelah mimpi sebelumnya, Soyan tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai istrinya. Itulah yang membuat sang ratu semakin marah. Setelah memikirkannya, bahkan butuh waktu lama sebelum dia kembali ke alam dewa kuno. Sekarang, ada lebih banyak lukisan gambar Soyan di Pavilion Tianji, karena sang ratu menghabiskan sebagian waktunya untuk melukis. Dan pada saat ini, di ruang yang sangat kacau, keadaan Soyan menjadi lebih baik. Karena Soyan telah mengalami suatu pengalaman yang sangat menyenangkan sebelumnya. Dia pun terus berusaha menenangkan tubuh dan pikirannya sebanyak mungkin. Namun, tiba-tiba tablet batu giok yang diberikan nomor 1 bersinar dengan cahaya biru yang menunjukkan ada panggilan dari alam dewa kekacauan. Sial, aku tidak menyangka hal semacam ini akan terjadi, ucap Soyan sambil mendengus dingin. Karena untuk melakukan perjalanan antar dunia itu membutuhkan banyak waktu untuk dapat menyelesaikannya. Bahkan masih banyak bahaya yang menunggu di dalamnya. Bagaimanapun, Soyan tidak bisa mengendalikan dirinya saat ini dan tidak dapat memprediksi bahaya apa yang akan dia hadapi di dalam perjalanan ini. Soyan bahkan bisa mati mendadak di dalam ruangan ini. Untungnya, saat ini Soyan sedang berpikir. Pikiran itu pun menghilang ke dalam kata-kata di tablet batu giok. Namun, jiwanya sekali lagi merasakan perasaan ditarik. Kemudian, di bawah kakinya, cahaya biru pun terus memadat dan berubah menjadi paplom batu yang diukir dengan nomor 9. Pada saat ini, sosok biru di paplom batu lainnya
datang terlebih dahulu, dan Xiaoyan adalah orang yang datang terakhir. Jika semua orang sudah berkumpul, maka pertemuan kali ini bisa dimulai. Namun, kalian harus mengikuti langkah-langkah dalam prosesnya untuk membagikan informasi dunia kalian. Setelah berbagi informasi satu sama lain dan bertanya, kamu dapat meminta komisi setelah menyelesaikan pesanan kalian masing-masing jika itu sudah selesai. Adapun komisi tersebut, itu perlu disepakati kepada masing-masing pemilik pesanan dan yang mengerjakan pesanan, ucap si nomor 1 yang menjelaskan aturan di dalam pertemuan ini. Setelah beberapa kali pertemuan, sekarang Chen secara kasar dapat memahami keseluruhan proses pertemuan tersebut. Meskipun tidak banyak informasi yang dibagikan dan dapat mengekspos identitas mereka, namun ada beberapa informasi yang tetap bermanfaat bagi Xiaoyan. Segera, mata Xiaoyan pun menatap si nomor 6 tanpa sadar. Meskipun dia tidak menunjukkan ekspresi yang mencurigakan, tetapi Xiaoyan masih meragukan si nomor 6. Karena setiap kali dia datang ke alam kekacauan, pada dasarnya dapat dikonfirmasi bahwa orang-orang yang berada di platform batu ini berasal dari dunia yang berbeda, kecuali Xiaoyan dan nomor 6. Jika nomor 6 tidak berbohong, dia berasal dari dunia sensi. Maka ada 2 orang di tempat ini yang berasal dari dunia sensi. Namun, jika mengingat urutannya, semua orang di tempat ini perwakilan dari 9 dunia utama. Maka itu terlihat aneh. Oleh karena itu, dalam penilaian Xiaoyan di dalam masalah ini, kemungkinan besar nomor 6 bukanlah berasal dari dunia sensi. Meskipun begitu, sejauh ini belum ada hubungan antara kedua belah pihak, sehingga identitas aslinya itu belum dapat dikonfirmasi. Lagi pula, masalah ini belum begitu penting, karena sudah lama sejak pertemuan terakhir, Xiaoyan penasaran dengan apa yang terjadi setelah pertemuan terakhir mereka. Tapi, dia juga tidak punya waktu untuk terus menyelidikinya. Sekarang, sejauh yang aku tahu, sudah ada beberapa dunia utama yang mulai berperang. Dunia sensi, dunia dewa abadi, dan dunia dewa iblis, dunia pegunungan dan lautan, dan dunia Tesu. Selain itu, setelah keberuntungan dan kehancuran dunia tanpa batas, tiba-tiba subdunia yang kuat dan dunia lainnya juga ikut muncul, ucap nomor 2 secara perlahan. Memang benar apa yang kamu katakan. Sepertinya masalah ini telah sampai ke dunia lain. Jadi, secara alami, aku juga memiliki informasi langsung, dan aku juga sudah membuat beberapa spekulasi sebelumnya. Namun, kedua dunia ini tidak hanya unggul dalam hal kekuatan, tetapi juga memiliki keberadaan yang terbaik di dunia tempat mereka berada. Aku pernah mendengar tentang subdunia ini sebelumnya. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa subdunia ini benar-benar bisa menggantikan dunia tanpa batas dan menjadi dunia baru di antara 9 dunia utama. Namun, aku mengalami beberapa masalah baru-baru ini. Jadi, aku tidak memiliki berita yang dapat dipercayai untuk dibagikan kepada kalian semua, ucap nomor 3 yang berkata dengan serius. Setelah nomor 3 selesai berbicara, dia pun menghadap ke arah Xiaoyan. Terima kasih atas bantuanmu yang sudah memurnikan pil obat mujarab pesananku sebelumnya. Dan kualitas pil dari obat mujarabnya itu juga sangat bagus. Jika kamu membutuhkan sesuatu atau membutuhkan informasi, kamu bisa menanyakannya kepadaku. Jadi, kamu tidak perlu sungkan. Bagaimanapun, semua orang di sini bisa mendapatkan apa yang ia inginkan dengan menggunakan sistem pertukaran, ucap si nomor 3 secara perlahan. Bisakah kamu menemukan beberapa gambaran atau informasi baru yang lebih detail untukku tentang dunia dewa abadi dan dewa iblis kuno, ucap Xiaoyan dengan serius. Kali ini, sepertinya Xiaoyan tidak ingin menghindar dari masalah ini. Bagaimanapun, Xiaoyan sedang dalam perjalanan untuk pergi ke dunia dewa abadi dan dewa iblis untuk merebut warisan yang berada di sana. Jadi, bukan hal yang aneh untuk pergi ke dunia dewa abadi dan dewa iblis. Sebenarnya, aku memiliki rencana untuk jalan-jalan ke 9 dunia utama. Rencana awalnya, aku ingin pergi ke dunia dewa abadi dan dunia iblis. Tapi, aku memiliki beberapa keraguan. Jadi, aku masih harus memikirkan rencana ini. Bagaimanapun, aku masih membutuhkan persiapan untuk dapat pergi ke sana.
ucap Xiaoyan. Kali ini, Chen tidak bermaksud untuk mengekspos dirinya sendiri. Meskipun sebenarnya dia dalam perjalanan ke dunia dewa abadi dan dewa iblis, tetapi dia juga harus membutuhkan kepercayaan satu sama lain di antara mereka. Bagaimanapun, dengan cara ini, Chen dapat memeriksa dan menyeimbangkan kepercayaan mereka. Mendengar itu, si nomor 3 pun tertekun sejenak. Baiklah, itu tidak masalah. Kebetulan juga, aku sedang melidiki masalah ini. Setelah pertempuran ini selesai, aku akan mengumpulkan informasi yang kamu butuhkan dan menyerahkannya kepadamu. Ucap si nomor 3 dengan mudah menyetujui tugas yang diberikan oleh Xiaoyan. Bagaimanapun, dia ingin membalas bantuan dari Xiaoyan karena telah menyempurnakan pil obat mujarab untuknya. Tapi, bisakah kamu membantuku sekali lagi untuk memurnikan pil obat lainnya? Seharusnya, dengan kekuatan alkemismu, itu tidak terlalu sulit. Karena tingkat kesulitannya hanya sedikit lebih sulit daripada yang sebelumnya. Ucap si nomor 3. Mendengar itu, Chen pun sedikit tersenyum. Karena suara si nomor 3 terdengar sedikit lucu saat dia berbicara. Namun, Chen tidak memiliki banyak waktu sekarang. Karena dia masih harus memurnikan pil obat yang dipercayakan oleh si nomor 4 dan nomor 5. Kali ini, sepertinya kamu harus menunggu sampai aku memurnikan pil obat dari pesanan nomor 4 dan nomor 5 terlebih dahulu. Dan aku tidak dapat memastikan kapan pil obat pesananmu akan dimurnikan. Ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, aku akan memberikanmu resep dan bahan obatnya terlebih dahulu. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk memberikannya. Kamu bisa memberikannya kapan saja jika pil obat pesananku sudah selesai. Ucap si nomor 3 yang menjawab Xiaoyan dengan penuh harapan. Baiklah, selama kamu memberikan waktu yang cukup, aku akan melakukannya. Ucap Xiaoyan. Jelas, selama waktu yang diberikan tidak mendesak Xiaoyan, Xiaoyan tidak akan menolak. Bagaimanapun, dia masih dapat menerima komisi dengan memurnikan obat semacam ini. Lagi pula, ini adalah satu-satunya cara Xiaoyan untuk bertukar bantuan. Karena saat ini, Chen masih membutuhkan banyak informasi yang lebih detail. Namun, Chen juga merasa bahwa beberapa orang yang berada di tempat ini itu tidak terlalu membutuhkan aspek lain. Seolah-olah mereka hanya membutuhkan teknik pemurnian obat yang sangat bagus. Mungkin beberapa orang ini telah mencoba memurnikan pil obat ini, tetapi mereka kesulitan karena mereka memurnikan pil obat ini hanya menggunakan nyala api biasa. Tapi untuk Xiaoyan berbeda karena dia memiliki 3 jenis jantung api yang berbeda. Bahkan nyala api ini itu sudah termasuk api teratas di dunia. Jadi tentu saja Xiaoyan dapat melakukannya. Setelah percakapan si nomor 3 dan Xiaoyan selesai, sekarang giliran si nomor 4 yang memberikan informasi. Menurut informasi yang aku dapatkan tentang dunia dewa abadi dan dewa iblis, sejauh yang aku tahu, dunia dewa abadi dan dunia iblis sekarang itu penuh dengan kekacauan karena ada warisan di dunia tersebut, sehingga sejumlah besar orang kuat dari subdunia telah berdatangan. Jadi, selama dunia itu dalam kekacauan, kamu harus berhati-hati jika kamu ingin pergi ke dunia dewa abadi dan dewa iblis. Karena, menurut rumor, banyak orang yang pernah melihat sosok Yulan dengan mata kepala mereka sendiri, yang menunjukkan kekacauan ini bukanlah suatu kebetulan. Tapi, kemungkinan besar beberapa kekuatan dari alam dewa kekacauan pun terlibat. Ucap si nomor 4 secara perlahan. Mendengar itu, Xiaoyan pun mengerutkan keningnya karena si nomor 4 tahu sedikit tentang dunia kuno dewa abadi dan dewa iblis. Meskipun dia mengatakan bahwa dia baru saja mendapatkan informasi tersebut, tapi Xiaoyan dapat memastikan bahwa si nomor 4 mungkin berasal dari dunia dewa abadi dan dewa iblis. Oleh karena itu, Xiaoyan pun bertanya-tanya, apakah mungkin kekuatan di alam dewa kekacauan dapat ikut campur tangan di dunia ini sesuka hati mereka? Jika sosok biru itu sama seperti mereka yang berada di sini, aku menggunakan pelindung tubuh untuk menyembunyikan identitas. Mengapa banyak orang yang melihat sosok biru? Ucap Xiaoyan. Memikirkan masalah ini, Xiaoyan juga cukup bingung. Namun, dia juga tidak bisa bertanya terlalu banyak. Lagi pula, itu hanya akan mengungkapkan kekuatan wilayahnya sendiri.
Jadi, tidak ada salahnya berbicara lebih sedikit dan lebih banyak mendengarkan. Bagaimanapun, jawaban dan pertanyaan itu tidak penting untuk saat ini, karena kebenaran bisa diketahui setelah Xiaoyan sampai di sana. Aku juga tidak tahu apakah alam dewa kekacauan sudah mulai ikut campur tangan di dunia ini, ucap si nomor 4 yang bertanya dengan nada serius. Sebenarnya, bukan tidak mungkin jika sosok alam dewa kekacauan tersebut bukan hanya sekedar mengenakan pelindung tubuh untuk melindungi identitas mereka, tetapi mereka juga makhluk lain yang lebih tinggi. Mendengar itu, Chen juga tiba-tiba teringat tentang obat ajaib yang dimiliki para raja roh dari kuil langit, yang membuat jantung para roh raja itu juga ikut berwarna biru, sehingga jantung mereka tidak dapat dihancurkan. Bahkan, jika tubuh fisik mereka dihancurkan, mereka akan tetap hidup. Oleh karena itu, Zuzang hanya membuat mereka terluka parah hanya untuk menekan kekuatan mereka, karena mereka tidak dapat sepenuhnya dimusnahkan. Apakah mungkin sosok biru dari alam dewa kekacauan juga ikut campur di dunia sensi? Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Karena jika dengan kekuatan Zuzang, seharusnya ia mampu membunuh para raja roh ini. Meskipun tidak diketahui secara pasti, Zuzang pasti memiliki alasan mengapa para raja roh ini tidak ia musnahkan. Entah itu karena Zuzang tidak mampu menghancurkan jantung biru, ataukah Zuzang takut dengan kedatangan sosok biru dari alam dewa kekacauan. Memikirkan hal ini, Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Sebenarnya, ada juga beberapa kelainan di dunia tempat aku tinggal. Di sana, ada beberapa orang kuat yang memiliki pil biru dan jantung biru. Yang anehnya, jantung biru ini tidak bisa dihancurkan, yang membuat beberapa orang kuat ini tidak dapat dibunuh sama sekali, ucap Xiaoyan. Pada saat Xiaoyan berbicara, dia sangat berharap bahwa ada yang mau menjawab pertanyaan ini. Lagi pula, sekarang Xiaoyan sedang dalam perjalanan ke dunia dewa abadi dan dewa iblis. Mungkin di sana dia harus menghadapi Tianjun dan Mingyao. Dan sekarang, Xiaoyan harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Jika dia tidak bisa menghancurkan jantung mereka dan hanya bisa melukai mereka dengan parah, maka Xiaoyan akan mengalami kerugian besar jika dia tidak bisa memusnahkan mereka sepenuhnya. Dalam hal ini, aku tidak berani ikut campur tangan di dunia ini, ucap nomor 2 dengan tegas. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，是为了这一天，我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。